Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Asal-usul pemuja iblis, malaikat yang gagal menjadi manusia. Diturunkannya kedua malaikat Harut dan Marut terkait dengan lingkaran sihir kaum Yahudi di Babilonia. Tidak heran mereka memiliki versi cerita sendiri tentang kedua malaikat itu. Cerita seperti inilah yang dikenal sebagai cerita Israiliyat. Kisah Israiliyat tentang kedua malaikat ini perlu kita ketahui karena menggambarkan keahlian kaum Yahudi dalam membuat cerita-cerita palsu. Dalam versi Yahudi itu, Harut dan Marut merupakan malaikat yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, malaikat tak setuju dengan penugasan orang saleh atau Adam sebagai khalifah di muka bumi. Namun, orang saleh berbeda dari manusia kebanyakan. Mereka dapat menahan nafsu sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi malaikat berpendapat jikalau mereka diberikan nafsu, mereka akan dapat menahan nafsu itu lebih baik dari manusia saleh. Maka Allah pun memilih dua malaikat, yakni Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu, lalu diturunkan ke bumi. Saat baru tiba di bumi, keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Tapi wanita tersebut menolak ajakan berbuat maksiat. Si wanita pun menawarkan 3 hal kepada keduanya: menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamr. Harut dan Marut pun berpikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamr hanyalah dosa kecil, pikir mereka. Maka mereka pun memilih untuk meminum khamr. Namun setelah meminumnya mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh bayi dan menyembah berhala. Setelah melakukan ketiga dosa itu, mereka pun kemudian melakukan hal keji kepada wanita itu. Maka malaikat Harut dan Marut gagal menjadi manusia. Sifat kemalaikatan keduanya pun dicabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka kepada keduanya pun memberikan pilihan kepada keduanya antara azab dunia atau azab akhirat. Karena azab dunia bersifat sementara, mereka memilih selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat. Semenjak digantung itu, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Ketika iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam beberapa saat setelah Allah mengumumkan akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mereka mengatakan bahwa perbuatan iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang benar, karena hanya Allah saja yang berhak disembah. Dengan perintah untuk menyembah Adam itu, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak konsisten, dan karena itu tidak berhak lagi disembah. Sekarang yang berhak disembah adalah iblis, karena merekalah yang konsisten. Faktanya, setan dan iblis adalah yang paling konsisten dalam pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah asal-usul lahirnya setanisme, yakni kelompok manusia yang mengingkari Tuhan, pemuja setan dan iblis. Faktanya, para pemuja setan dan iblis itu memang ada.
Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.